Nat, Malam, sehat bro, sehat, sehat, aman. aman-aman, siap, siap, siap. Tadi, tadi, Alhamdulillah. tadi ya kabar sehat bro. Tadi kita sempat ngobrol tentang sentimen gitu ya, sentimen-sentimen penggerak indeks harga saham gabungan. Karena kita lihat di sepanjang akhir pekan ini kan sepertinya di akhir apa namanya di akhir Oktober dan hari ini adalah awal November ya, pas banget tanggal 1. Itu IHSG-nya ditutup koreksi nyaris 1%. Sentimen yang bergerak antara minggu lalu dan juga minggu ini kan ini variasi ya bro ya. Harga minyak turun, habis itu katanya apa namanya suku bunga katanya juga akan ikut turun. Ada US election juga nanti di bulan November. Kemudian di akhir Oktober kemarin juga kita baru aja selesai presidential election di domestik. Jadi memang ada banyak sentimen yang kemudian menggerakkan IHSG kita gitu. Nah, ini kan hari ini kita akan fokus ke harga minyak ya, salah satu penggerak pasar juga ya, karena tentunya banyak emiten minyak juga yang ada di dalam indeks harga saham gabungan. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh ngomong ke sana, boleh nggak kita kasih komentar dikit nih, Bro Bernard, berkaitan dengan apa namanya market kita gitu ya di sepanjang pekan ini, karena kan kayaknya dihajar terus gitu ya. Kita sempat merah 5 hari berturut-turut, hijaunya cuman kemarin doang. Hari ini merah lagi. Gitu. Jadi ini komentarnya seperti apa? Apakah akan berlanjut gitu atau seperti apa ini, Bro? Oke, suara saya jelas ya, bro? Atau ada putus-putus? Eh, Suara Tadi agak putus-putus, agak tersendat dikit tadi, Bro. Cuman sekarang kayaknya udah lebih baik. Oke, jadi gini, kita review market dulu deh. Jadi, Iya, iya. penurunan yang terjadi secara signifikan, yang pertama itu memang awalnya di-trigger secara teknikal ya. Kita tahu sejak kita ada rebound dari koreksi besar kemarin, kita dengan cepat balik ke Mm-mm. 7.800. Dan di 7.800 itu kita kelihatan bahwa beberapa kali kita udah reject dan memang waktunya masuk ke wave 4 dari Elliott Wave. Di mana Mm-mm. ya udah expected untuk terjadi koreksi seperti itu. Nah, Oh, koreksinya oke, oke, sampai oke, oke. kemana? Memang awal kita expect hanya sampai ke 7.600. Tapi kita juga lihat dari faktor makroekonomi, DXY dan US Treasury Yield ini naik secara signifikan. Karena apa? Mm-mm. Market mencoba normalizing hasil, suara saya masih kecil nggak ya? Udah gede, udah oke kok. Di saya udah oke. Mungkin teman-teman yang suaranya, yang dengerin suaranya Bro Bernard agak kecil, volumenya bisa di maximize gitu. Kalau di saya udah oke. Oke ya. Nah, jadi gini, Heeh. kenapa kok kita melihat US Treasury dan DXY ini naik signifikan? Ini sebetulnya sebagai bentuk normalizing karena ketika kemarin Mm-mm. cut rate itu Iya. market overreact. Makanya US Treasury itu sampai 3,6%, DXY itu sampai pecah 100. Mm-mm. Nah, karena apa? Mereka expect tahun ini itu untuk cut sekitar 1%. Bahkan lebih. Mereka expect di 2025 tengah itu Fed sampai ke 3,5%. Jadi ini hal yang Mm-mm. terlalu overconfidence. Dengan berjalannya waktu, ternyata market tidak seperti itu. Ternyata mulai normalizing, kita Oke. menerima fakta bahwa Fed tidak akan seagresif itu, sehingga ya mulai adjust nih. US Treasury mulai naik, overshoot ke 4,4, DXY overshoot juga, gitu kan, ke sampai Iya. 4,45. Dan di situ saya udah melihat bahwa market mulai overreact juga nih. Terlalu pesimis, kalau tadi terlalu optimis, sekarang terlalu pesimis. Nah, di sini Mm-mm. kita juga melihat bahwa US Treasury dan DXY udah mulai di puncak di minggu-minggu ini. Dan itu adalah Mm-mm. tinggi-tingginya tekanan terhadap Indonesia, market Indonesia. Makanya kalau terlihat, loh kok banyak sahamnya outflow. Sebetulnya sahamnya itu nggak totally outflow. Karena kalau kita melihat outflow itu awal tahun 2024 sampai bulan April itu totally outflow. Dari bond market outflow, dari equity market outflow.
Tapi kalau kita lihat di bulan Oktober 2 minggu terakhir ini, di bond itu kita malah inflow terus. Dari equity malah ada jual. Mm-mm. Jualnya kemana? Bagi saya, ini foreign investornya jual equity, oper ke Mm-mm. Indonesian bond. Karena Indonesian bond up to ke 6,8% dan waktu minggu kemarin juga, itu kita sempat lelang SRBI 7%. Jadi mereka simply mau Mm-mm. mengamankan posisi, karena US Treasury-nya naik, DXY-nya naik, USD IDR kita juga sampai 15,7 lebih, ya mereka mau mengamankan posisi ke bond, ke safe haven dulu. Dalam Mm-mm. kondisi sekarang sudah peaking, baru mereka akan mulai berpikir reposisi. Nah, di sini kita melihat hari ini ada pengumuman non-farm payroll. Ternyata dari NFP yang keluar hari ini, dari expected Ya. ada 100.000 pekerjaan baru, ternyata cuma ada 12.000 pekerjaan baru. Walaupun ini juga Hmm. karena adanya demo tenaga kerja dan juga adanya hurricane gitu kan. Tapi overall non-farm payroll-nya ini sangat rendah. Sehingga ini mendukung tesis saya, di mana saya udah share Ya. di IG pribadi saya juga, bahwa DXY dan US Treasury ini peaking, ya akhirnya kejadian. Hari ini langsung dihantam tajam, DXY-nya turun ke 103,6 udahan, dan US Iya, Treasury betul. yield-nya mulai koreksi ke berapa tadi ya terakhir. Arahnya sih kalau DXY harusnya juga ke bawah lagi ya. Kita harap DXY itu Hmm. 4,2. Kalau sekarang masih 4,3 something ya. Seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita sekarang udah mengalami market yang jelek 5 hari berturut-turut, jangan khawatir, ini adalah bottomnya bagi saya. Hmm. Dan Oke, oke, tentunya oke. kita Jadi, tahu ya, minggu depan ya, ini kan juga ada faktor lain yaitu US election, Daniel. Ada US iya. election dan bertepatan dengan US election tanggal 5, tanggal 6-nya itu ada Fed meeting. Hmm. Oke, oke, oke. Ini yang orang tunggu-tunggu ya. Betul. Jadi Kira-kira ini kan ada kenapa kok bisikan apa di Fed meeting itu? betul. Jadi ini alasan kenapa kok market ini kelihatan kering sekali 2 minggu Mm-mm. ini. Ya mereka Mm-mm. semua lagi dalam posisi melihat siapa nih presiden yang akan terpilih. Karena kan kita tahu nih, Kamala dan Trump dalam voting terakhir hari ini pun itu masih seri. Dalam artian Iya, selisih 1-2% ini siapapun bisa menjadi pemenang. Tinggal iya. electoral vote-nya menang ke siapa gitu kan. Nah, sedangkan yang jadi Kamala atau Trump ini juga akan menentukan arah market. Dan Mm-mm. tentunya keputusan Fed itu juga akan menentukan arah market. Tapi saya sendiri punya Iya, iya, iya. satu tesis dengan data NFP yang begitu buruk, harusnya di 6 November ini Fed akan menurunkan at least 25 basis point. Sehingga bagi saya, kalau Hmm. mau cari entry untuk saham-saham yang indexing, berarti kan kita ngomong saham indexing apa big banks, ya waktunya kapan? Ya minggu inilah waktu yang tepat. Mungkin Senin nanti udah mulai reaksi nih karena NFP-nya jelek, DXY turun, US Treasury-nya turun. Seperti itu. Iya, 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 iya. Iya, oke, oke. Waduh, menarik banget ini langsung diceritain keseluruhan sama Bro Bernard. Jadi kita dapat nih ceritanya ya dari helikopter view, kenapa market kita jelek dan kedepannya kita harus antisipasi apa. Betul. Nah, eh ya, Bro Bernard, ada follow up question nih. Apakah Oke. eh, apabila salah satu presiden di US ini terpilih gitu ya, ini akan mempengaruhi banyak ke harga minyak. Ini kita langsung tarik ya ke tema kita Yap. malam hari ini kan tentang emiten minyak ketika harga minyak itu sedang memanas gitu. Nah, ini ada dampak nggak sih kalau misalnya Kamala terpilih atau Trump yang terpilih, itu ada efeknya nggak nanti ke harga minyak Oke. kira-kira gitu ya? Jadi kan kita Heeh. udah mengamati nih program Mm-mm. dari masing-masing calon presiden. Mm-mm. Dari Kamala sendiri yang saya lihat dia akan melanjutkan support terhadap Ukraine dan Mm-mm. dia juga tetap melanjutkan support terhadap perang Palestina nih. Dia Oh, walaupun oke. posisi sekarang dia tidak terlalu suportif terhadap Israel, tapi dia Mm-mm. tidak ada stance untuk melawan posisi perang ini. Sedangkan dalam Mm-mm. Mm-mm. kondisi Trump, dia jelas-jelas dalam satu statement dia akan menyelesaikan semua perang dalam waktu secepat-cepatnya.
Oh, Dan iya iya iya. di Kalau satu perang, sisi, ya si ya siap. Trump juga punya satu mimpi untuk freedom of energy di Amerika. Artinya Mm-mm, apa? mm-mm, Dia mau menggenjot produksi oil di Amerika yang sekarang ini udah all time high untuk menjadi lebih besar lagi. Jadi dia mau mm-mm. secure dia punya energy resource. Iya 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 iya. Nah, dari sini kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa kalau Kamala yang terpilih, geopolitik akan tetap panas. Kalau geopolitik panas, otomatis harga energi akan cenderung volatile. Saya nggak akan ngomong tinggi Mm-mm, ya, saya ngomong mm-mm. volatile. Karena apa? Seperti yang kita tahu, saat-saat ini ya volatile. Kadang bisa tinggi, kadang bisa anjlok rendah banget, tergantung kondisi geopolitiknya. Iya. Tapi kalau Trump terpilih, for sure, harga minyak kemungkinan besar akan tertekan. Oh, oh, oke oke oke. Karena memang yang menggerakkan harga minyak belakangan ini kan adalah kondisi perang yang memanas gitu ya. Tiba-tiba ada Betul, rudal terbang, satu meledak, wah harga minyak naik gitu betul. ya. Kemarin kan ini harga minyak kalau nggak correct me if I'm wrong ya Bro Bernard. Kemarin gua ada baca berita soalnya harga minyak itu koreksi 6% karena katanya ada rudal ini yang ditembakkan itu tidak berefek cukup signifikan gitu ya. Akhirnya harga minyaknya turun signifikan gitu ya. Maksudnya kayak gimana ya? Dari sini kita bisa ngambil kesimpulan kondisi perang itu memang sangat signifikan sekali gitu, menggerakkan harga minyak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang saya sebut dengan volatil. Jadi, Mm-mm, ketika mm-mm. Haris akan menjadi presiden, harga minyak pasti akan volatile. Volatile bukan berarti naik. Iya. Ini yang harus dicerna baik-baik oleh pelaku pasar nih. Mm-mm, Volatile bukan berarti selalu naik. Volatile mm-mm. berarti akan terjadi ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Seperti yang tadi Daniel bilang, Iya iya. ketika rudal dari Palestina ternyata, sorry, rudal dari Iran Iran, tidak iya. menyerang ke daerah hunian di Israel, tapi hanya Mm-mm, ke daerah militer, mm-mm. bukan ke daerah pangkalan minyak yang dimiliki oleh Israel, ya akhirnya apa? Ini dinilai tidak berpotensi eskalasi untuk di area tersebut, sehingga Iya suplai iya. minyak diasumsikan aman. Plus esok harinya ada berita bahwa ya kemungkinan demand akan sedikit uh, terkontraksi lagi, NS bla 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 bla. Tapi selisih 2 hari, hari ini juga rebound lagi balik ke 71 gitu kan. Mm-mm. Nah, inilah yang akan terjadi ketika Haris nanti akan terpilih menjadi presiden. Akan volatile, volatile kanan, volatile kiri. Karena apa? Ini adalah kondisi di mana minyak banyak spekulan di pasar future-nya. Iya. Oke Nah, oke ini kan yang oke oke. menyebabkan segala pergerakan minyak, bukan hanya berdasarkan supply and demand lagi. Bukan hanya berdasarkan, oh OPEC Plus memundurkan rencana untuk menaikkan produksi di akhir Desember. Itu juga salah satu Mm-mm. faktor, tapi faktor lain juga banyak yang berpengaruh seperti itu. Jadi ini sangat berperan penting sih. Kepresidenan di Amerika ini menentukan arah geopolitik global. Iya iya Seperti iya. itu. Benar benar benar. Berarti mutlak ya kita harus melihat siapa nanti yang akan menjadi pemimpin di Amerika Serikat gitu ya. Karena dari sekarang udah kelihatan lah ya program kedepannya ini akan seperti apa. Nah, namun demikian bro, kalau kita lihat ya dari pergerakan harga minyak sendiri yang sangat volatile ini, apakah juga akan gimana ya? Untuk emitennya ini akan ya, yang bergerak di bidang minyak ini, apakah penguatan dolar dan pelemahan dolar gitu ya, penguatan rupiah, pelemahan rupiah itu berpengaruh nih bagi emiten-emiten minyak yang Oke, ada di dalam negeri. sebetulnya kalau kita ngomong, kita punya emiten yang benar-benar proxy sama minyak, itu kan Iya. nggak banyak ya. Mm, 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 Ya oke lah, sekarang Medco komposisi oilnya juga udah mulai gede. Dulu kan majority di gas, sekarang oilnya juga udah mulai gede. Terus ENRG juga setelah akuisisi Sengkang juga komposisi oilnya exposure-nya juga gede. Nah, mm, kembali mm, lagi, ini sebetulnya kan arahnya ke numbers play. Dan itu bukan mm. jangka pendek. Jadi, eh, harga yang tercermin sekarang ketika naik atau turun itu sebetulnya nanti efeknya kemana? Ya ke report.
Ya, meanwhile, Oke. saat ini volatilitas harga saham tersebut itu disebabkan oleh spekulan yang bermain. Menurut saya sih Mm-mm. seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomong ya sama seperti volatilitas minyak yang dimanfaatkan oleh pelaku pasar future oil ya. Nah, Iya, kalau iya, kita kadang-kadang iya, future iya. oil, orang larinya kemana ya? Ke saham oil yang relate. Tapi apakah itu akan berefek langsung? Enggak juga sebetulnya. Dan perlu Oke. diingat sebetulnya ya, contoh kemarin tuh saya kan sempat ke Riau tuh. Mm-mm. Saya berkunjung ke ex-nya Chevron yang udah diambil Pertamina. Mm-mm. Jadi cash cost untuk lifting oil yang onshore itu variasinya antara $12 sampai $30. Oke. Jadi at any price mereka jualan di 60, 70, 80, semua emiten oil itu pasti udah cuan. Hmm. Iya, 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 iya. Benar-benar. Tinggal seberapa jauh cuan mereka bisa berkembang dari kapasitas produksi, dari efisiensi operation, dari situ aja. Jadi kita tinggal fundamental play sih sebetulnya kalau untuk emiten-emiten oil ini. Oke. Tadi cost-nya berapa? Mungkin bisa disebutin Antara lagi, Bro Bernard? 12 sampai 30 itu tergantung dari umur sumur. Iya, Jadi ya. semakin tua Itu sumurnya, udah semuanya ya? yes, cash cost. Heeh. Oke, Jadi oke, itu oke. 12 sampai 30 US dollar per barel, Mm-mm. tergantung umur sumur. Semakin tua sumurnya, berarti ngebornya itu semakin dalam, Dalam, ya. liftingnya semakin mahal. Kasarannya kayak gitulah cara gampangnya. Iya, iya. Berarti kalau harganya 60 pun ini kan Ya, marginnya juga udah, cuan, iya, udah udah cuan banget. tinggi gitu ya. Bener, udah cuan banget. Iya, iya, iya. Bahkan kalau kita ngomong dibandingin coal ya, coal itu kan rata-rata cash cost $50 ya. Sedangkan Iya. untuk ICI 3 kan rata-rata jualan masih di 90-an ya. Heeh. 85 sampai 90. Belum lagi dikurangi Mm-mm. royalti yang begitu mahal untuk memegang UPK gitu kan. Ya, sebetulnya Mm-mm. marginnya pemain oil saat ini manis banget dibandingkan pemain coal. Mm-mm. Kayak gitu. Iya. Secara margin Ini manis banget. soal, iya, ada yang nanya nih untuk call apakah akan dipengaruhi juga oleh US election gitu, kurang Oke, lebih. Heeh, kalau kita ngomong coal, ya kita ngomong global demand energy lah. Kalau oil kan heeh. memang secara spesifik Amerika ini mempengaruhi supply karena mereka bisa Mm-mm. lifting oil gitu kan. Dan Mm-mm. ada alasannya kenapa namanya West Texas Intermediate gitu kan. Karena memang Texas itu menghasil Mm-mm. oil gitu kan. Jadi mereka mempengaruhi supply. Tapi kalau coal itu kan supply diatur ya sebagian besar salah satunya Indonesia dan Australia. Di mana kita juga nggak akan membatasi produksi. Yang ada RKAB dari tahun ke tahun itu selalu naik. Tinggal demand-nya bagaimana. Jadi kalau coal ini kita selalu ngomong bukan masalah supply, demand side-nya gimana. China sekarang slow down, tapi kita ingat India sekarang ramp up Mm. dan semua kebutuhan akan data center dan AI itu banyak investmentnya di India. Dan India Mhm. sebagian besar power plant-nya masih coal power plant. Jadi Hmm. bagi saya dalam kondisi seperti ini pelemahan demand dari China akan dinormalize oleh demand dari India. Oke. Plus, ketika nanti oil itu naik atau turun, coal ini kan substitusi oil sebetulnya. Dan rata-rata Iya. plan itu bisa bergerak dengan oil dan coal. Plan Mhm. saat ini Mhm. gitu kan. Jadi, ketika oil mahal, ya orang pindah ke coal. Coal mahal, orang pindah ke oil. Jadi, Mhm. kalau kita percaya harga oil tidak akan terlalu tinggi, ya coal juga nggak akan bisa terlalu tinggi. Karena at some point orang akan mengurangi demand dan pindah ke oil. Bagi saya, Paham. coal akan memiliki harga di kisaran 150-160 itu new price bagi coal. Jadi kalau coal pengen berharap balik ke $50 juga nggak bisa. Oh, oke, oke, oke. Karena memang udah ada faktor-faktor fundamental yang mempertahankan harganya itu ya. Betul. Dan juga ini sedang berjalan. Iya, nah ini menarik banget. Oke, kita coba. Oke, sebelum kita bahas, ini semakin panas ini ya, bukan harga minyak aja yang semakin panas ya. Topik kita juga semakin panas ini bareng Bro Bernard. Jangan lupa teman-teman Cuan Troopers ya, yang belum join sama grupnya Bro Bernard gitu, bisa langsung buka Instagramnya Bro Bernard 88, ikut linknya ya yang ada di sana ya untuk join grupnya ya Bro ya.
yang ada di Siap. Instagramnya. Oke. Dan juga jangan lupa kalau mau daftar via ifom.sukorsecuritas.com supaya HK bareng, Haki bareng gitu ya. Kita bisa sama-sama pakai aplikasi Spot gitu, teman-teman. Dan jangan lupa join grupnya Bro Bernard 88. Nah, Bro, ini kita lanjut lagi untuk pertanyaan berkaitan kembali lagi nih ke Mm-mm. oil gitu ya. Nah, jadi eh, ini kan oil banyak yang bilang oil adalah the mother of all commodity gitu ya. Uh-uh. Begitu oil naik, yang lain-lain juga bisa naik. Atau mungkin kalau oil terlalu tinggi seperti tadi yang Bro Bernard bilang, banyak orang akan berusaha mencari substitusi. Jadi intinya ini kembali lagi ke harga minyak itu berapa. Kalau Bro Bernard ngelihat ini dari sisi teknikal deh Bro. Kemungkinan support resistennya, perkiraan support resisten daripada harga oil WTI dan Brent gitu itu tuh di kisaran berapa kalau Bro Bernard Oke, ngeliat nih? kalau saya lihat Mm-mm. sih 6769 ini area ranging dari oil yang selama ini Iya juga iya. dengan berita apapun 67 itu nggak bisa break gitu kan. Dan Hmm, kadang overshoot 69 ke 71 gitu. Bagus, bullish kalau oil di atas 74, tapi kemungkinan mm-mm, juga nggak akan dalam waktu dekat, kecuali ada kondisi mm-mm, geopolitik yang memang sangat panas. Bagi saya, hmm. oil saat ini masih dalam area ranging sih. Iya 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 iya. Dalam area ranging itu berarti ya akan ada di rentang Yes, segitu ya. yes. Tertinggi 67, turun juga paling 60 gitu ya. Nanti 67 naik sampai lagi 69 di sih. antara. 67 Oh, terendah, 67. 69 benar. Oh, Mungkin oh, overshoot oke ke oke oke oke. 71, mungkin nanti akan koreksi dikit. Turun lagi. Ya, turun Iya iya dikit. iya iya. Kurang lebih Tapi kalau ada diomong di sana. bullish, kalau oilnya bisa di atas 74, itu baru bullish. Hmm, oke Baru oke. bullish. Nah, ini menarik nih. Kalau kita udah tahu nih perkiraan harga komoditi minyaknya segitu, kita udah bisa kira-kira ya emiten-emiten ini pergerakannya nanti akan seperti apa di dalam negeri gitu. Kemudian yang perlu kita perhatikan emiten minyaknya itu yang mana yang menarik gitu ya. Dan juga perlu pilih emiten minyak yang mana sebenarnya gitu. Apakah emiten-emiten yang membagikan dividen, yang tidak bagi dividen, karena kan udah pasti cuan nih ya kalau dengan range yang Bro Bernard bilang tadi gitu. Tapi supaya kita wise dalam memilih emiten gitu ya, ini boleh nggak kita dikasih stock universe-nya sektor minyak dulu nih untuk teman-teman cuan troopers nih, Ya, Bro Bernard. kalau bagi saya sih paling cuma ada tiga ya yang paling relevan ya. Iya. Medco, Elsa, Energy. Tiga Hmm, ini oke. yang bagian oil yang paling relevan. Kalau kita mau ngomong oil and related, ya kita ngomong OSV-nya lah. Ada Wins, Mm-mm, ada Leat gitu kan. Tapi bagi saya, mm-mm, Wins ini resultnya udah high base. mm-mm, Jadi, dan kemarin pun result Q3-nya kan udah mulai turun kan. Karena kemarin resultnya dari low base, dia berhasil pass on harga OSV-nya dia, naik dari 9 ke 13, 13 ke 16. Ya udah, that's it. Volume kapal nggak nambah, volume service nggak nambah, harga udah nambah maksimal, ya udah. Bagi saya wins ya udah di top ya. Kita mm-mm, nggak tahu lagi, mungkin dia kalau nambah kapal or else kita nggak tahu. Nah, lihat mm-mm, dalam kondisi sekarang, ini dalam kondisi restructure, ini dalam kondisi wins mungkin 1-2 tahun kemarin. Nah, lihat baru restructure utangnya, kalau dia bisa jual kapalnya, dia bisa perbarui kapalnya, dia bisa mm-mm, naikin harga kontraknya, mungkin dia juga akan bisa memperbaiki bottom line-nya dia. Result yang kemarin keluar, lihat juga not bad, seperti itu. Nah, kalau kita mm-mm. ngomong Elsa, kita ngomong Medco, kita ngomong energi, ketiga ini, yang Elsa ini relate ke eksplorasi ya, Oke. which is secara valuasi, secara fundamental, Elsa itu murah. Nah, kalau kita ngomong antara Medco dan energi, energi ini growth stock. Dia nggak Mm-mm, bagi dividen, tapi potensi dari blok-blok yang baru diakuisisi ini itu gede. Tapi ingat, yang mm. namanya growth stock ini pasti volatile pergerakannya. Apalagi banyak orang yang nyangkut energi di masa lalu di harga atas. Nah, ini akan jadi sumber seller di masa mendatang. Sedangkan Mhm. Medco, kalau saya lihat, relevansi Medco dengan harga minyak, yang awalnya sangat closely related, sekarang pelan-pelan mulai nggak terlalu relate. Mhm. Contoh
waktu kemarin harga oil turun dari 74 ke 71, oke, met coal-nya turun dari 1.380 ke 1.300, 1.290. Begitu oil dari 71 ke 69 turun ke Iya. 12.50. Dari 69 ke 67 udah nggak react. Mm-mm. 67 ke 69 nggak react waktu Mm-mm. naik. 69 ke 71 juga nggak react, masih sideways di sekitar 12.70. Iya. Laporan keuangan jelek nggak react juga. Dalam artian apa? Iya. Ya ini udah area demand bagi Medco. Nah, kalau mau Hmm. masuk Medco area-area sekarang ya 12.30, 12.40, kasih stop loss aja di daerah 12.10, itu masih worth it. Karena kemungkinan dia akan Mhm. ranging di area 13.50, 13.70, lumayan 100 poin untuk trading gitu kan. Mhm. Dan Medco rajin bagi dividen, seperti itu. Iya. Ya, 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 ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ya, emiten mana yang sering bagi dividen karena selain dapat capital gain, kita juga bisa dapat dividennya gitu Betul, ya. betul. Dan ini saya perlu ingetin ke teman-teman cuan troopers untuk memilih emiten itu harus wise ya. Disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan teman-teman semua. Kita hanya bisa mengarahkan, tapi teman-teman tetap harus melakukan analisa fundamental dan juga teknikal sendiri gitu Yes. ya. Nah, ini kebetulan kita dapat banyak insight dari Bro Bernard. Jadi kalau teman-teman mau nanya lebih jauh, jangan lupa langsung masuk ke kolom question and answer, masukin pertanyaannya di sana, langsung kita tanyain ke Bro Bernard gitu. Nah, kalau tadi kan emitennya ada tiga yang disebutin Elsa, ENRG dan Medco juga ya. Betul. Kalau nggak salah ya ada tiga. Nah, yang menjadi stock universe-nya Bro Bernard untuk emiten-emiten minyak. Nah, kalau emiten minyak bergejolak begini, emiten turunannya sendiri seperti apa gitu? Yang mana nih yang bisa kita perhatikan, Bro? Tadi kan udah sempat sebutin ya soalnya emiten perkapalan mungkin ya yang bisa jadi turunan gitu atau ada nggak sih emiten-emiten lain turunannya yang akan terpengaruh gitu dengan pergolakan harga Oke. minyak? Sebetulnya kapalnya bukan sembarang kapal, Daniel. Jadi kapalnya harus yang Iya, iya. OSV. Jadi Mm-mm. service vessel lah, offshore service vessel. Jadi itu yang Mm-mm. benar-benar relate untuk oil and gas. Jadi kalau ada Ya. yang nanya Sochi, SMDR, Temas, ya sorry to say itu nggak closely related gitu kan. Ya itu relate-nya apa ya, harga angkutnya naik gitu kan. Tapi apakah mereka Mm-mm. bisa pass on? Rata-rata bisa pass on. Jadi nggak closely related gitu kan. Nah kalau kita ngomong, ya tadi yang saya bilang, kalau oilnya naik terlalu tajam, ya pasti biasanya coal akan ngikutin nggak lama. Mm-mm. Seperti itu. Itu udah jelas lah, itu substitusi gitu kan. Dan kalau oil sama coal, biasanya gini, kenapa kalau oil itu diomong mother of all commodities? Karena untuk kita cari nikel, untuk kita smelting copper, itu semua butuh oil. Untuk kita Mm-mm. smelting coal, itu semua butuh oil. Ya otomatis kan berarti cash cost-nya naik. Kalau cash cost naik, ya biasanya itu akan lifting harga komoditas lain untuk naik. Walaupun tidak selamanya seperti itu. Kadang yang namanya oil sama gold itu juga korelasinya negatif. Jadi goldnya bisa Mm-mm. naik, Oke. oilnya bisa turun. Karena ketika terjadi perlambatan global, demand oil itu akan turun, menyebabkan harga oil turun, dan perlambatan global ini akan menaikkan minat ke safe haven. Jadi goldnya Mm-mm. naik. Seperti itu. Oh gitu, iya iya iya. Jadi tidak langsung ya, makanya kadang-kadang nih korelasinya positif, kadang dia negatif. Betul. Itu Jadi harus kita harus ngelihat tahu nih, variabel-variabel lain. Iya. benar, kita harus tahu kenaikan atau penurunan oilnya ini karena apa. Kalau karena demand global, kita ngomong kayak waktu COVID, nggak ada orang mau pakai oil, uncertainty tinggi, ya orang lari ke gold gitu kan. Jadi Mm-mm. oilnya turun, goldnya naik. Tapi kalau karena Iya kita iya. ngomong karena perang, itu uncertainty naik dan geopolitik memanas yang mempengaruhi supply. Jadi oil bisa naik, gold bisa naik seperti itu. Jadi kita harus benar-benar paham, nggak bisa kita serta merta makroekonomi atau helikopter view itu satu tambah satu pasti sama dengan dua, enggak. Kita harus tahu dulu nih Mm-mm. satunya ini satu yang mana, ditambah satu ini satunya yang mana, hasilnya berapa, dua atau tiga gitu kan, kayak gitu. Iya, iya, Jadi nggak iya, benar, sesimpel benar, itu. benar. Jika A maka B, nggak sesimpel itu. Kita harus tahu causal chain Iya, iya. di belakangnya dulu.
Iya, siap, siap. Ini menarik banget, Bro. Ini sejujurnya banyak banget yang bertanya tentang Adaro dari tadi. Adaro, spin-off Adaro gitu. Boleh nggak sih diceritain nih, Bro Oke, Bernard? Kayaknya udah mulai memanas juga topik kita nih. saya jelaskan dalam bahasa yang paling simpel masalah spin-off Iya, iya, Adaro. iya. Mm-mm, Bayangkan kamu ini punya satu perusahaan, ya kan? mm-mm. Kamu diberi kesempatan untuk memiliki anak usaha dari perusahaan ini untuk menjadi IPO sendiri, ya kan? Iya. Di mana perusahaan yang lama ini nanti hanya terdiri dari produk-produk green energy. Perusahaan yang baru ini akan menjadi cash cow, di mana Mm-mm, ini akan diberikan kepada kamu dalam PI 3, sedangkan Adaro saat ini PI 4 lebih. Nah, mm-mm, kalau dalam kondisi sekarang PI 4 lebih aja kamu mau makan call-nya Adaro, waktu di spin off PI 3-nya murah dong AI-nya. Apalagi waktu kamu makan AI, kemungkinan besar kita menebusnya itu akan seperti RIPE, di mana harga tebusnya kemungkinan besar sebesar dari dividen kita. Jadi mm-mm. harusnya kita dapat AI itu dari uang dividen, kita dapat AI dan Adaro lama kita tetap ada. Nah, Iya. Adaro yang lama karena isinya Adaro Green, kita tahu PI-nya Green Energy itu kan nggak mungkin cuma PI 3, PI 4. Kita ngomong Mhm. PI Green Energy yang termurah itu Arko, itu PI 8. Sorry, Kin itu PI 8. Arko PI-nya udah gede gitu kan. Jangan ngomong brand PI-nya malah ratusan gitu kan. Ya, Ratusan, Green 400. Energy ini kan seperti kita ngomong era Digibank pada waktu 2022. Ya kita nggak Mhm. relate lah ngomong PI. Kita ngomongnya proyek ke depan yang akan diakuisisi dan future Iya, income. iya, Kita iya. ngomongnya kayak gitulah. Nah, Green Adaro ini setelah dikurangi income dari coal-nya itu ternyata memiliki income sekitar IPS 300. Berarti kalau Mhm, kita ngomong harga 3.800 dengan AAI-nya udah dikeluarin, itu berarti mhm, PI-nya dia 11 untuk green energy-nya aja. mmm, Pertanyaannya mmm, sekarang, apakah market mau menghargai dia dengan PI 11? Belum tentu. Mungkin dia akan koreksi dulu mhm. ke PI 7, PI 8. Iya, Tapi kan kita udah iya, punya iya. AAI dengan harga PI 3 dan gratis. Mhm, Jadi mmm, kalaupun ada rumu koreksi, AAI-mu diem, kamu udah ada buffer senilai AAI nih. iya, Jadi kalau betul. ada rumu koreksi tidak lebih dalam dari nilai AI, ya kamu masih untung gitu kan. Tapi kalau koreksi ada romo lebih dalam daripada nilai AI-mu, ya kamu rugi. Tapi Oke, kalau ya ternyata bener. market bisa menerima bahwa ada green dihargai dengan PI 13, PI 11, ya kamu bonus AI dong. Dan kemungkinan AI di PI 3, kemungkinan akan naik ke PI 4, PI 4 setengah. Atau mungkin kalau Mmm, full re-rating ya bisa jadi PI 6 gitu kan. Jadi iya, iya. uh, at the simple point, kalau kamu punya Adaro, kamu wajib tebus AI. Ketika Mhm, kamu tebus AI, kamu punya dua kuda, coal and green energy. Tinggal green energy-nya bisa jalan ke valuasinya enggak, coal-nya bisa normalize ke valuasi yang PI 4, PI 5 enggak. Udah, kita bettingnya di sana. Oh, ada mmm. uncertainty dong. Ya, selalu ada uncertainty. Kalau mau certain, semua orang nggak ada yang cuan karena udah certain. Justru karena ada uncertainty ini ada yang bisa cuan, ada yang bisa rugi gitu. Itulah indahnya pasar modal. Iya, 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 pantesan Ada raw green rame terus bukannya ya. rugi. Itu tolong dicek Iya, laporan keuangan terakhir di prospektusnya spin-off AAI. Jadi ada raw minus AAI itu punya income 35% IPS. Jadi oh, 65%-nya itu disumbang oleh AAI, 35%-nya disumbang dari Adaro. mmm. Oke, oke, oke. Tapi kalau dari itu ya kira-kira tadi ya cerita terkait dengan spin-off-nya Adaro ya kita geser dikit nih soalnya ke Yes. Cole ya. Padahal hari ini kita mau bahas tentang minyak soalnya emang banyak banget ya cerita dan juga pertanyaan yang berkaitan dengan spin-off Adaro ini. Tapi mungkin akan ada pengaruhnya juga ya pergerakan harga minyak ini dengan harga jual daripada batu bara nanti Yap. akhirnya dan akan mempengaruhi juga kinerjanya Adaro. Tapi kan tadi berdasarkan ceritanya Bro Bernard sendiri, apa namanya, coal ini juga harganya diprediksi masih akan mengalami kenaikan juga gitu ya. Prospeknya Yap. juga lumayan bagus lah ya ke Oke. depannya gitu. Ya, Nah, ya ya silakan silakan.
Jadi gini, kenapa kok saya juga merasa coal ini normalnya 150-160. Kita Mm-mm, tahu biasanya demand coal itu paling sedikit pada waktu summer. Dan di mm-mm, kondisi summer seperti ini aja 140-150 gitu kan. 150-nya udah kesentuh gitu kan. Apalagi nanti kondisi winter, demand itu pasti mhm. naik. Dan Iya, jangan iya, iya. lupa saat ini global demand untuk coal power plant ini belum price in untuk demand dari AI. Itu alasan kenapa saya Hmm. sangat positif terhadap harga coal. Dan untuk Oh, masalah green energy, apakah bisa menjadi substitusi? Enggak. Tapi bisa menjadi oh. pendamping dari coal. Karena kalau green energy menjadi murni substitusi dari coal, enggak akan mampu. Hmm, Demand-nya terlalu hmm, gede. hmm, Yang Jadi terjadi akan malah ada nanti, demand benar, AI. Iya, iya. benar. Yang Heeh, terjadi ketika coal berusaha digantikan, nanti 2022 akan terulang. Orang nggak mau danai heeh. coal, orang nggak mau eksplorasi coal, sedangkan green energy-nya nggak cukup, ya coal-nya jadi 400. Iya, 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 benar, benar ya. Seperti Itu itu. all time high lah ya. Kita bilang ya Betul, waktu itu harga betul. call. Dan itu akan Benar-benar. terulang kalau orang kembali mengulangi kesalahan yang sama. Terlalu apatis terhadap coal. Nggak mau kasih funding untuk coal, nggak mau eksplorasi coal, Iya, ESG, 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 akhirnya mereka nggak realistis ya. Bahwa demand iya, energi ini benar, benar, nggak akan benar. bisa disuplai dari yang namanya green energy aja, seperti itu. Hmm, bener juga ya. Itu ngeri juga tuh. Jadinya tiba-tiba demand-nya gede, yang produksi supply-nya jadi Betul. sedikit. Ya, otomatis Itu harganya terbang. itu yang menyebabkan coal bisa ke 400. Iya, tapi ke depannya ini berarti ada, karena kan ini menarik nih Nah, ya, ada follow up question nih sedikit nih Bro Bernard. nah, Ada demand berkaitan dengan AI ya, call nah, untuk energi daripada AI. Ini demandnya gede nggak ke depannya? gede, gede. Jadi Oh, untuk saat ini tuh diprediksi bisa double dari global consumption. setiap tahunnya, setiap tahunnya akan double, doubling, doubling, Kurang doubling gitu ya setiap lebih tahun. kayak gitu. Karena Wah, apa? AI ini kan kebutuhan listriknya sangat gede. heeh, Dan dengan semakin banyaknya implementasi AI, ya otomatis kebutuhan server dan data center itu semakin gede. iya, 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 Dan iya. kita tahu saat ini adalah early start dari AI. Hmm, iya benar. Seperti itu. Berarti sekarang ini belum ada apa-apanya ya? Karena kan ini baru baru berkembang ya. Oke, Ini oke, baru oke. early startnya dari AI. Iya. Jadi memang eh, orang-orang harus mulai realistis. Bukannya kita anti ESG atau anti green energy, tapi kita juga harus realistis bahwa eh, apa yang namanya ESG atau green energy aja itu nggak cukup untuk Mm-mm. mencakup global demand. Iya, iya, iya. Kayak Setuju. gitu. Itu, iya, iya. Itu gue setuju, bro. Bener. Jadi Oke. ya Wah, suka nggak suka yang diatur itu bukan penggunaan coal-nya, tapi gimana kita pakai coal tapi bisa menghasilkan polutan yang comply. mm-mm. Buktinya Jepang Mm-mm. sampai sekarang negara yang begitu maju juga masih pakai coal kan. Iya, Jadi kalau bener. kita dari Tokyo ke Disneyland itu ngelewatin pakai kereta gitu, itu semua PLTU. Dan Mm. PLTU-nya asapnya semua nggak ada yang hitam, putih. Mm-mm. Kayak gitu. Itu Iya, putih iya, artinya iya. apa? Asapnya uap air. Kenapa bisa gitu? Ya teknologinya comply. Iya. Jadi itu polutannya bisa ramah lingkungan. Jadi bukan coal-nya yang dimasalahin, tapi gimana proses dari PLTU ini bisa menghasilkan pembakaran yang efisien sehingga polutannya bisa comply ke lingkungan. Itu yang mahal. Mm-mm. Mm. Iya, iya. Wah, luar biasa. Sama lah Oke, Bro Bernard, kayak kita kita... ngomong Ah, bensin lah. iya, iya, Yang iya. masalah itu bukan bensinnya, tapi gimana caranya mobil sekarang yang dari zaman dulu sampai sekarang lebih efisien gitu kan. Iya, Dari iya. pemakaian bahan bakarnya lebih efisien dan juga dari polutannya yang dulu mungkin cuma Euro 2 sekarang udah Euro 6. Standarnya udah lebih Mm-mm. tinggi dan lama-lama juga semua harus comply. Jadi yang diatur itu bukan masalah nggak boleh pakai minyak, bukan, tapi gimana tetap pakai minyak tapi outputnya bisa comply gitu. Hmm. Iya, itu gue setuju juga ya. Jadi supaya gimana caranya ada teknologi yang emisi gas buangnya itu nggak terlalu parah gitu ya.
Betul, betul. menghasilkan CO2 luar biasa. Nah, ini pas banget Bro Bernard, kita kasih waktu sedikit untuk teman-teman Cuan Troopers untuk napas sedikit ya. Dari tadi kita ngobrolnya banyak banyak banget ini, nyambung dari minyak ternyata ke coal juga, ke spin-off Adaro gitu ya. Karena memang minyak ini adalah the mother of all commodity. Jadi ya bisa kemana-mana ya, ke Betul. komoditas-komoditas lain juga bisa yang Nyambung semua mempengaruhi lah. gitu. Ceritanya akhirnya nyambung semua. Nah, ini meanwhile teman-teman Cuan Troopers lagi bernapas gitu ya. Kita kasih waktu teman-teman untuk join supaya bisa sama-sama jual beli emiten minyak dan juga batu bara pakai aplikasi Spot. Caranya gampang banget lewat eform.scoresecuritas.com ya. Dan kemudian nanti di referralnya masukin referralnya Bro Bernard aja nih supaya bisa join langsung ke grupnya Bro Bernard. Itu referral apa tuh yang kita masukin ya Bro ya supaya join? Ada kode salesnya, pokoknya nanti tinggal hubungi aja ke saya Japri, nanti diarahin. Oh, mantap. Itu lebih gampang ya kayak gitu ya. Yes. Jadi sisa sisa langsung DM Bro Bernard aja. Ini pasti banyak yang mau join nih nanti untuk kelanjutannya seperti apa. Jangan lupa ya langsung ke IG-nya Bro Bernard. Nah, ini langsung muncul banyak pertanyaan ya, tapi di luar emiten minyak karena tadi kita sudah bahas universe emiten minyaknya Bro Bernard. Mungkin kita agak muter dikit ya. Banyak banget yang nanya BRMS dan juga Bumi. Nah, ini seperti apa? Oke, kalau kita ngomong BRMS, itu simple. Saya ngikutin BRMS itu dari dia belum ada apa-apa. Mm-mm, Jadi saat ini merupakan progres dari red issue dua kali yang dia lakukan, yaitu dia melakukan ekspansi di Palu, dua pabrik, dan nantinya Gorontalo. Nah, mm-mm. itu akan mengakibatkan BRMS itu akan ada ledakan produksi dari yang nggak ada apa-apa, cuma 500 ton biji emas per hari. Oke, Dan kalau pabrik di Palu ini yang pertama kan udah jadi, udah 4.000 ton iya. biji emas per hari. Pabrik kedua ini akan commissioning soon, itu akan jadi 800 ton biji emas per hari. Jadi otomatis secara result bisa dihitung lah dari 500 biji Mm, emas, 500 mm, ton biji mm, emas per hari, jadi 8.000 ton biji emas per hari, itu lonjakannya udah berapa kali gitu kan. Nah, ditambah mm, lagi, awal di Palu ini, itu hanya didapatkan emas sekitar 2%. mm, mm, Nah, sekarang ditemukan resource baru yang hampir 4%. Jadi kalau kita ngomong kapasitas produksinya naik dan jumlah emas yang didapat itu juga double lagi dari 2 ke 4%. mhm, Jadi ini laporan keuangannya udah bukan hanya masalah, oh ini naik karena cuma naik produksi, enggak. Produksinya naik, harga emasnya naik, dan kadar emasnya juga naik. Jadi tiga mm, faktor ini yang menyebabkan BRMS begitu atraktif dalam sebulan terakhir. Dan kita juga tahu dari market cap BRMS saat ini, dia berpotensi untuk upgrade MSCI ke big caps, which is pengumuman MSCI-nya ini tanggal 6. Jadi agenda kita November ini banyak banget dari US election, dari mhm. Fed meeting, sampai ke pengumuman MSCI. Itu tanggal 5, tanggal 6 November semua. Seperti Wah, itu. Jadi minggu depan ya. Minggu betul. depan Jadi nih seru minggu nih depan itu berarti. pasti marketnya akan seru banget gitu kan. Iya, Nah, iya. jadi Oke. kalau kita ngomong masalah BRMS, ya kalau kamu percaya tentang growth story-nya dia, walaupun sekarang kita ngomong, oh PI-nya cuma, apa, earning-nya cuma sekian, PS-nya cuma sekian, PI-nya gede. Ya, perusahaan yang lagi growth, PI-nya nggak ada yang kecil sih. Mm, Gitu kan. mm, mm. Yang penting PI Iya, per iya. growth-nya berapa. Kan kita lihat PI per G, bukan PI aja. Growth Mm, rate-nya berapa untuk menjustifikasi PI yang gede ini. Dan jangan lupa, BRMS itu masih punya satu set Gorontalo, yang itu pusat koper yang bakal sangat gede. Saya bukan mm, ngomong cukup mm. gede, tapi sangat gede. Jadi Oke, 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 oke. bukan hanya emas, emas dia punya di Palu, Palu udah segitu, dia punya di Banten, itu juga high grade, dia punya di Gorontalo itu low grade tapi gede di kopernya. Nah ini gameplaynya nanti di Mhm. situ, di koper ini. Dan nggak akan mulus Hmm. ya, BRMS nggak akan mulus, itu pasti. Jalan BRMS itu pasti akan volatile, seperti perusahaan growth pada umumnya. Hmm.
Jadi Oke, ini silakan. ini ada pertanyaan, BRMS semua Iya. koper ditransfer Heeh, ke Aman. heeh. Jari ini sopo? Iya, iya, iya. Jari Info ini dari sopo mana BRMS ini? semua koper ditransfer ke Aman. Iya, iya, iya. Kayak gitu sih. Jadi kurang lebih kalau saya cerita BRMS seperti itu. Iya, iya, iya. Menarik banget karena pas banget juga kita kemarin baru aja ada IG live juga bareng Pak Herwin Yes, Hidayat gitu ya. yes, itu Ini sahabat berkaitan saya tuh. dengan performance. Nah, ya Pak Reno ya kita sebutnya ya panggilan akrabnya. Dan juga kita udah naikin rilisnya dan juga kalau teman-teman pengen nonton langsung aja ke IG-nya Sukor gitu ya akan ada informasi-informasi menarik yang kemarin udah kita share buat teman-teman Cuan Troopers. Nah, mungkin kita coba yang terakhir nih berkaitan dengan emiten Bumi deh, Bumi. Oke, Gimana nih? Katanya ada Kuasi gitu. oke. Gimana katanya? Jadi gini, kemarin itu sempat lakukan kuasi yang sempat di bulan Juli, tapi kan Iya. ditolak. Mm, Karena apa? mm, Alasannya jumlah laba teratribusinya selama 3 tahun rata-rata itu belum sampai 10 kali return earning yang negatif. Itu ada mm, perbedaan asumsi perhitungan antara perusahaan dengan OJK. Di mana OJK masih nganggap sekitar 8-9 kali, perusahaan udah nganggap itu udah 10 kali. Karena ada perhitungan laba teratribusi ke pemegang saham, or else lah, mm, saya lupa jelasnya, cuma ada perbedaan metode penghitungan. Jadi yang harusnya mm, 21, 22, 23 itu bisa kuasi, sekarang jadi delay gitu kan. Nah ini lagi mau dicoba untuk diajukan kembali. Sepertinya di tahun buku 22, 23, 24. Nah kalau kita ngomong tahun buku 22, 23, 24, ya pasti kita harus nunggu full year report dulu dari Bumi ya. Berarti kan bulan 3, bulan 4 baru mereka ngajuin kuasi lagi gitu kan. Itu long mm, story-nya Bumi. Terus kalau kita ngomong masalah short story-nya apa? Kalau kita percaya masalah royalti batubara akan diturunkan bagi pemegang IUPK, pemegang IUPK yang besar itu ada Adaro, ada Bumi. Porsi mm, mm, DMO yang paling gede itu Bumi. Nah, jadi hubungannya gini nih, mm. royalti diturunin, Bumi pasti dapat downfall. Iya. DMO, saya juga udah hitung, dari RKAB yang saat ini, dan kebutuhan PLN saat ini, harusnya DMO ini udah kelebihan 5%. Jadi ada potensi DMO akan diturunkan dari 25% ke 20%. Jadi kalau Mhm, royalti turun dari 33% IUPK dan DMO turun, yang sebetulnya paling beneficiary siapa? Bumi. mhm. Jadi ini semua akan reflect ke bottom line Bumi. Kapan itu ya kita nunggu. Meanwhile, ya sabar-sabar aja. Ya, ini kita Menarik. sifatnya bukan spekulatif terhadap sesuatu yang nggak jelas ya. Tapi kita tahu arahnya DMO ini udah oversupply. Kita tahu arahnya royalti untuk IUPK ini 33% ini sangat memberatkan. Mhm, Jadi ya dengan melihat struktur politik yang ada sekarang, di mana ya kita tahu ini sekarang Golkar juga dominan, di dalam Golkar juga banyak pemegang batu bara, ya mhm. harusnya sih ada nego-nego untuk royalti itu cukup masuk akal. Jadi dasar saya punya asumsi ABC ini ada dasarnya, bukan asal Iya. pengen judi aja kayak gitu. Seperti Iya itu. ya, kita lihat aja ya nanti ke depannya seperti apa. Karena ternyata memang menarik ya. Ini dari awal kita mulainya dari harga minyak loh. Dan emang ya, minyak itu mother of all commodity. Nyambungnya Akhirnya ke kita semua. bahas semua komoditi. Iya. Betul. Betul. Nyambung juga di akhirnya. Tapi ini sayang banget, Bro Bernard. Kita nggak berasa udah ngobrol sejam loh, Bro Bernard ya, berkaitan dengan minyak dan juga emiten-emiten yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau teman-teman Cuan Troopers ini punya pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk boleh DM langsung ke IG-nya Bro Bernard, boleh ya, Bro. Sekaligus diajarin gimana caranya untuk join grupnya Bro Bernard. Dan jangan lupa download aplikasi Spot dan daftar via ifom.sukarsekuritas.com. Nah, ini ada yang bilang kurang. Oke, nanti ya. Nanti kita lanjut lagi Kalau ya, kurang Bro Bernard bisa ya. sesi private di grup. Seatnya sisa Nah, 90 seat. oh
Iya, seatnya sisa 90 seat ya, langsung di HK teman-teman. Ya, karena Daftarnya saya langsung ke buat grup, IG-nya Bro Banat ya? nggak Mm-mm, mau melebihi kapasitas WhatsApp. Jadi grup saya ini di WhatsApp, grup saya ini mm-mm. hanya segede kapasitas WhatsApp. WhatsApp-nya mentok di 1020 sekian, ya udah di sana. Saya nggak Mm-mm. mau ngelebih-lebihin lagi. Supaya apa? Supaya lebih intimate, karena saya handle sendiri tanpa admin. Oh, mantap, mantap. Pantesan Bro Bernard belakangan makin sibuk ya. Oke, oke. Kalau gitu sisa 90 seat ya, teman-teman. Jangan lupa langsung di HK grupnya Bro Bernard. Langsung aja join dengan cara, gimana caranya? Langsung aja ke Japri aja. Instagramnya Bro Bernard. Japri aja. Dan juga teman-teman yang tadi telat nontonnya, jangan lupa IG Live ini akan kita save di Instagramnya Sukor Sekuritas. Akan ada di YouTube juga dan akan ada di Spotify. Jadi bisa sambil jalan sambil didengerin penjelasan dari Bro Bernard pada malam hari Asik. ini. Udah Anyway, masuk Spotify. thank you banget, Yoi. Thank you banget, Bro Bernard, atas waktunya. Ini ya di tengah-tengah kesibukan. Thank you banget sekali lagi ya, Bro Bernard, dan juga Cuan Selalu. Troopers yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Instagram Live berikutnya ya, Bro Bernard. Bye-bye. Bye-bye.